Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak.
dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya ku heran oleh rahmatnya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabdanya jiwaku ku tentram.
sempurnalah Tuhanmu. Hai hai di atas langit, turut memuji Tuhan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada. Kebaktian hari ini, hari Minggu, tanggal 7 Juni 2020, di mana saat ini kita memperingati yaitu Minggu Trinitas. Dan kebaktian pada saat ini akan dipimpin oleh Pendeta Untung Irwanto dengan tema Hidup dalam Penyertaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk di mana kita di dalam memuliakan Tuhan pada hari ini. Marilah kita, jemaat saya untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengawali kebaktian minggu ini dengan memuji nama Tuhan dari NKB 7 bait 1 dan 2. Nyanyian baru bagi Allah pencipta cakrawala. Segala serafim memuji Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Wahai bintang-bintang yang gemerlapan, muliakan Pencipta. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Ibadah Minggu Trinitas ini dapat terselenggara karena sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi dan shalom saudara-saudara. Pagi, shalom. Kita bersama-sama di dalam merawat iman kita, merayakan ibadah untuk menghayati kehidupan di dalam kita, mengenang prinsip pengajaran gereja, yaitu Allah Trinitas. Kita bersama-sama mengangkat sebuah tema dengan judul Hidup dalam Penyertaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hidup dalam penyertaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus merupakan sebuah tema kita menghayati, merenungkan, dan mempergumulkan ajaran gereja kita bahwa Allah kita adalah Allah Tritunggal, Allah yang tunggal memiliki 3 pribadi sebagai Allah Bapa,
Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Maka rumusan panggilan kita sebagai orang yang percaya, bahkan sebagai gereja, untuk melakukan tugas amanat agung penginjilan dan membaptiskan mereka yang sudah percaya kepada Kristus, maka mereka dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Injil Matius 28 ayat 19 mengatakan demikian, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Dengan kerendahan hati kita dan kerendahan diri kita, kita mengakui segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Kami datang di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, melalui Tuhan kami Yesus Kristus, untuk mengakui segala dosa yang sudah kami perbuat, segala kesalahan yang sudah kami lakukan, maupun kecemaran di dalam kehidupan kami, yang membuat Tuhan kecewa terhadap kami, yang membuat sakit hati kepada orang-orang yang kami lukai. Dengan rasa sesal dan malu kami menghadap hadirat-Mu untuk mengungkapkan setiap dosa-dosa yang sudah kami perbuat, sengaja maupun tidak. Kesalahan-kesalahan dan kecemaran-kecemaran yang sudah kami saksikan, sudah kami persaksikan, dan sudah kami karyakan. Karena itu dengan rasa sesal dan malu, kami menghampiri tahta-Mu, memohon belas kasihan kepada Engkau, ya Allah Bapa, melalui Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, bersedia mengampuni segala dosa, kesalahan, dan kecemaran yang sudah kami perbuat, baik itu sengaja maupun tidak. Kami percaya sebelum kami melanjutkan rangkaian ibadah ini lebih lanjut, Engkau memerdekakan kami dengan semua kesalahan dan perbuatan yang sudah kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan ataupun juga melukai hati sesama kami. Biarlah ibadah ini memiliki sukacita kembali. Ibadah ini memiliki belas kasihan Tuhan untuk mengampuni segala dosa, kecemaran, dan kesalahan kami. Kami percaya jikalau kami meminta pengampunan dosa dengan segala kerendahan hati, kerendahan diri kami di hadapan Tuhan, niscaya kami mendapat pengampunan dosa, niscaya kami mendapat kehidupan yang selalu baru dalam pengampunan Tuhan. Dan kami pasti akan mengalami sukacita, damai sejahtera,
kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Allah Bapa, melalui Yesus Kristus pengorbanan yang sudah diberikan kepada kami dan oleh pimpinan Roh Kudus kami mendapatkan pemulihan kehidupan kami yang baru, diampuni semua pelanggaran-pelanggaran kami, diampuni semua kesalahan dan kecemaran kami, dan kami percaya hanya di dalam Kristus Yesus kami mendapatkannya. Terima kasih ya Allah Roh Kudus, Engkau telah memberikan kekuatan ketika kami juga memintanya untuk dapat kami mengalami pembersihan dosa, kesalahan, dan kecemaran. Dalam Kristus kami berdoa, dalam Kristus kami meminta, dan dalam Kristus pula kami mendapatkannya. Dan kami percaya di dalam satu nama yang indah ini, nama di atas segala nama, kami mendapat pengampunan, kami mendapat anugerah keselamatan. Terima kasih ya Kristus Tuhan. Amin. Terimalah berita anugerah yang saya ambil di dalam surat Kolose pasal 3 ayat 17 sebagai anugerah dari Tuhan yang mengatakan demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Hidupku,
Mari jemaat Tuhan kita berdoa untuk mohon pimpinan Roh Kudus di dalam kita mempergumulkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan Yesus, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari bibir Allah. Firman-Mu sanggup membuat kami kuat untuk berjalan dalam kehidupan ini ketika kami menghadapi persoalan, ketika kami menghadapi rintangan, ketika kami menghadapi tantangan dalam kehidupan ini. Bahkan ketika kami ada di dalam wabah COVID-19, firman-Mu sanggup memberikan kepada kami jaminan keselamatan untuk mengatakan apapun situasi, enak tidak enak, masalah berganti, masalah terjadi, bahagia ataupun tidak bahagia, masalah yang menakutkan atau mengkhawatirkan di masa wabah COVID-19 ini, kami tetap yakin bahwa firman-Mu sanggup memberikan kepada kami penghiburan dan kekuatan, melawan godaan tantangan, melawan rintangan yang sedang terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya dengan firman-Mu yang akan kami pergumulkan, akan kami renungkan, akan kami hayati. Karena firman yang akan kami gumulkan, kami hayati, firman yang kami renungkan dengan pertolongan Roh Kudus, kami dimampukan untuk berpegang erat di tengah-tengah situasi apapun, di tengah-tengah masalah apapun, di tengah-tengah rintangan dan godaan iman apapun, kami tetap taat dan setia untuk mendengar, untuk melakukan firman Tuhan. Mari Tuhan berfirmanlah, sebab kami tahu dengan firman Tuhan ini manusia dapat hidup, bukan hanya dari perkara-perkara jasmani, bukan hanya perkara-perkara yang sifatnya bisa kami rasakan dan kami lihat, perkara-perkara materi, tetapi firman-Mu adalah roti surgawi bagi kami yang membuat kami mengalami kepuasan dan kekenyangan. Sebab manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari bibir Allah, yang memberikan kepada kami penghiburan dan kekuatan, supaya kami tidak putus asa, supaya kami bisa menghargai bahwa hidup ini adalah pemberian Tuhan, dan hidup ini pasti dipimpin oleh Tuhan. Ya Roh Kudus, jauhkan kami dari segala apa yang jahat, pakailah hamba-Mu untuk menyatakan firman Tuhan. Dan Roh Kudus kami percaya saat ini bekerja untuk setiap pendengar firman Tuhan, untuk setiap kami juga yang sedang mengumulkan firman Tuhan. Semuanya boleh mengumulkan firman Tuhan, dan semuanya boleh memikirkan firman Tuhan, dan semuanya boleh taat dan setia melakukan firman Tuhan. Singkirkan kami dari kuasa-kuasa di luar Tuhan, dari keinginan daging kami, tetapi fokuskan kami dengan firman Tuhan, menggumulinya dan juga menghayati firman Tuhan dengan tekun dan setia. Urapi hamba-Mu untuk menyatakan firman Tuhan, urapi bibirnya, perkataannya, karyanya, untuk dapat menerjemahkan pikiran dan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Sang Firman kehidupan. Kami meminta firman-Mu, dan kami percaya Roh Kudus memimpin dan menuntun kami untuk mengerti hikmat-Mu, firman-Mu yang dapat membuat kami sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Yesus Tuhan. Amin. Bacaan diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius 28 ayat 16 sampai 20. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea,
ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi dan shalom saudara-saudara. Jemaat Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus dan para simpatisan Gereja Kristen Indonesia Pasuruan, biarlah kita bersama-sama di dalam sukacita damai sejahtera Tuhan kita alami dan kita rasakan, dan juga biarlah kita mengalami kesehatan. Di dalam ibadah online pada hari ini dalam Minggu Trinitas, kita akan mengangkat sebuah tema. Tema kita adalah hidup dalam penyertaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hidup dalam penyertaan Allah Tritunggal, Allah Trinitas. Itulah tema yang saat ini kita akan gumulkan dan akan kita hayati. Jemaat Tuhan, kalau kita mencoba menghayati dalam kehidupan kita sebagai makhluk hidup, dalam sebuah ilmu, katakanlah dunia ilmu biologi, dikenal istilah apa yang dinamakan hidup. Ilmu biologi mengatakan bahwa hidup itu artinya semua aktivitas yang dilakukan oleh makhluk hidup. Entahkah itu mulai bernafas, entahkah itu mulai bergerak, entahkah itu mulai beraktivitas, makan, minum, bahkan juga melakukan semua apa yang dia lakukan sebagai aktivitas kehidupannya sehari-hari. Entahkah makan, minum, berjalan, ataupun berolahraga. Semua makhluk hidup itu adalah memiliki siklus untuk melakukan fase-fase kehidupan yang merupakan sebuah gerakan aktivitas-aktivitas yang mereka jalani. Memang kehidupan manusia dan binatang serta tumbuhan memiliki cara hidup yang berbeda-beda. Akan tetapi pada dasarnya, semua yang diakui sebagai makhluk hidup dalam kehidupan ini pasti memiliki prinsip, yaitu kehidupan akan memiliki sebuah gerakan dan aktivitas untuk bertumbuh, berkembang, dan juga melakukan segala aktivitas yang mereka jalani. Bicara tentang hidup menyebabkan kita sebagai orang yang menjadi milik Tuhan, orang yang beriman, berpikir bahwa hidup itu adalah anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Hidup yang kita miliki, hidup yang kita jalani, yang kita alami adalah sebuah anugerah Tuhan, sebuah karunia Tuhan.
Dan kita sebagai orang yang beriman menjadi milik Kristus tentu berpikir dengan lugas dan jelas bahwa hidup ini adalah karunia Tuhan, hidup ini adalah pemberian Tuhan. Jemaat Tuhan, sebagai orang yang menyadari tentang hidup adalah pemberian Tuhan, maka kita harus memiliki konsep hidup yang jelas. Kita harus memiliki gagasan hidup, tujuan, misi hidup yang jelas sebagai orang Kristen. Karena orang Kristen adalah orang yang hidupnya adalah milik Kristus, maka tentunya Kristus punya tujuan dan misinya, yaitu menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Bapaknya. Maka setiap orang Kristen harus punya tujuan hidup, punya misi hidup, yaitu memuliakan Allah. Pengakuan bahwa kita itu adalah milik Allah, bahwa hidup itu adalah milik Allah. Kalau Allah di dalam Yesus Kristus punya tujuan dan misi yang jelas, maka kita tentu saja sebagai orang beriman yang percaya dan menjadi milik Kristus punya tujuan hidup, punya misi hidup yang jelas. Dan tentu saja hidup bukan asal hidup. Hidup bukan asal bergerak. Hidup bukan sekadar hanya beraktivitas, melakukan tujuan-tujuan dan misi-misi yang rutin, mencari nilai-nilai dunia, makanan, minuman, perkara-perkara dunia. Tetapi hidup di dalam Kristus, hidup orang percaya, hidup yang menjadi milik Allah, khususnya di dalam diri Yesus Kristus, adalah hidupnya adalah memuliakan Tuhan. Hidupnya punya tujuan yang jelas dan misi yang jelas, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Dan setiap yang menyenangkan hati Tuhan, setiap orang yang menjadi milik Tuhan, maka mau tidak mau kita harus mengakui untuk mengatakan bahwa kehidupan kita adalah hidup yang diberkati, dimiliki oleh Kristus. Suatu hidup dalam penyertaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apakah kita sudah mengenal Allah yang kita hidupi, yang kita rawat imannya, yang kita rayakan sebagai Allah Trinitas? Apakah kita sudah mengenal Allah Trinitas, Allah Tritunggal? Tema kita sudah jelas, saudara-saudara. Tema kita berjudul hidup dalam penyertaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tema itu sudah lugas. Tema itu sudah tidak samar-samar lagi bagi orang percaya. Tetapi yang masih samar-samar, tema itu yang sudah jelas menjadi tidak jelas ketika gereja dan orang Kristen tidak bisa menjelaskan Allah Trinitas, Allah Tritunggal. Banyak orang Kristen hidupnya belum mengenal, belum tahu, belum mengerti dan memahami bahwa kehidupannya ada di tangan Allah Trinitas, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Berbicara tentang Allah Trinitas, kehidupan kita adalah milik Allah Trinitas, maka kita perlu belajar tentang sejarah. Presiden Soekarno pernah mengingatkan kepada rakyat Indonesia, jangan lupa sejarah. Kalau kita lupa tentang sejarah, maka kita tidak mengerti asal-usul sejarah bangsa Indonesia. Demikian juga orang Kristen tidak akan bisa menjelaskan tentang Trinitas, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus kalau kita tidak mengenal sejarah. Siapakah pencetus gagasan tentang Trinitas? Bapak gereja yang bernama Kointus Septimius Florens Tertullianus yang lahir tahun 155 Masehi, 155 Masehi sampai 230 Masehi. Lahir 155 Masehi, meninggal 230 Masehi. Berusia sampai 75 tahun. Bapak gereja yang bernama Kointus Septimius Florens adalah bangsa
Afrika Utara, yang sekarang ini adalah Tunisia, tetapi memakai nama Latin, yaitu Bapak Gereja Quintus Septimius Florens. Bapak gereja ini dari Kartago. Kartago sekarang adalah Tunisia. Tunisia adalah negara Afrika Utara. Bapak Tertullianus ini, Bapak gereja ini adalah Bapak gereja yang pertama kali mencetuskan tentang Allah Trinitas, Allah Tritunggal. Ia mengatakan una substantia tres personae. Una substantia tres personae diterjemahkan satu substansi, tiga pribadi. Satu substansi, satu hakikat. Allah itu hakikatnya adalah satu, tunggal. Allah itu ehad. Allah itu esa, tetapi memiliki tiga kepribadian atau disebut tres persona. Allah itu substansinya satu, tunggal, ehad, memiliki tiga persona, tres persona, sebagai Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sejarah perkembangan dari Trinitas tetap dilanjutkan oleh gereja-gereja saat ini dengan tetap beralasan secara teologis Alkitabiah dengan memakai firman Tuhan seperti di dalam Injil Matius 28 ayat 19, di dalam amanat agung penginjilan kepada setiap orang-orang percaya termasuk murid-muridnya. Dikatakan di dalam Injil Matius 28 ayat 19 demikian, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bahkan juga kita mengambil dasar perjanjian lama di dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 dengan kata, baiklah kita menjadikan manusia seperti gambar kita. Ketika Allah yang disebut Allah Tritunggal dengan kata kita di dalam kitab Kejadian 1 ayat 26, maka disitulah sumber Allah kita sebagai Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Kudus. Allah kita adalah Allah yang ehad, Allah yang tunggal. Dan Allah yang tunggal, ehad, satu itu punya tiga pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dalam perkembangan berikutnya juga dikatakan, saudara-saudara, seorang pendeta senior yang kita kenal sebagai Dr. Stephen Tong di dalam bukunya Allah Tritunggal, ia mengatakan demikian, kalau kita bicara tentang konsep Tritunggal, tentang konsep Trinitas, itu sebuah misteri Allah, itu sebuah rahasia Allah. Bagaimanapun juga gereja dan orang Kristen berbicara tentang Trinitas masih tetap merupakan suatu misteri atau rahasia. Ketika orang Kristen dan gereja bicara tentang rasional, memang kita harus berpikir, punya otak untuk memiliki rasional, merumuskan Tritunggal. Tetapi jangan sekali-kali segala sesuatu yang bersifat wahyu dan pengakuan iman tentang pemahaman Tritunggal itu sekedar hanya dirasionalisasi. Bagi pendeta Dr. Stephen Tong, seorang bapak senior, seorang pendeta senior dalam gereja Reform Injili Indonesia ini, mengatakan bahwa dogma Trinitas adalah misteri Allah. Apapun yang kita lakukan itu mendekati kesempurnaan ketika kita merenungkan dan menggali tentang doktrin itu, namun tetap punya keterbatasan. Perkembangan berikutnya, saudara-saudara, Gereja Kristen Indonesia merumuskan bahwa Allah Tritunggal itu adalah Allah yang berkelindan, Allah yang merupakan
Allah yang punya satu hakikat, maka dikatakan di sini Allah itu berkelindan. Kita menyebut Allah Bapa, Allah Anak, yaitu Yesus dan Allah Roh Kudus. Dia adalah Tuhan. Tetapi Roh Kudus bukan Yesus. Dan Yesus bukan Bapa, Roh Kudus bukan Bapa. Ini yang disebut berkelindan. Namun kalau kita berbicara secara konsep teologis untuk mengenal Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Kudus, mari kita belajar di dalam Injil Sinoptis Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Khususnya saya bacakan secara teologis dalam Injil Yohanes 14 ayat 10, Tuhan Yesus mengatakan, "Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku." Itulah konsep tentang Trinitas yang tidak dapat terbantahkan. Bahkan di dalam Injil Yohanes 10 ayat 30, Tuhan Yesus mengatakan, "Aku dan Bapa adalah satu." Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab itu bukan hanya cukup, tetapi Alkitab itu adalah terbaik untuk mengenal tentang Allah Trinitas. Allah itu esensinya, hakikatnya satu, tetapi Allah itu punya 3 pribadi, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tapi Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus itu adalah Tuhan. Jemaat Tuhan, kalau kita hidup dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, maka kehidupan saudara dan saya menyukai apa yang disebut dengan persekutuan kasih. Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus adalah persekutuan yang selalu menggambarkan tentang simbol kasih, dan juga di dalamnya keberadaannya adalah kasih. Yang pertama, bahwa di dalam Injil 1 Yohanes, dalam surat 1 Yohanes 4 ayat 16, Allah itu kasih adanya. Kalau kita melihat, kalau kita hidup dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, maka kita akan mewujudkan tentang hidup dalam kasih. Allah Tritunggal adalah Allah yang menginspirasi kita, bukan hanya memberikan kepada kita info, tetapi juga memberikan kepada kami suatu pengubahan diri, suatu pengubahan hidup kita. Bukan sekedar memberikan pencerahan, bukan sekedar memberikan aspirasi, tetapi juga membuat kita melakukan aksi dan karya, yaitu menjadi orang yang hidup dalam kasih. Allah itu keberadaannya adalah kasih. Maka kalau kita hidup dalam Allah Trinitas, maka kita akan memiliki kasih. Karena Allah itu kasih adanya. Surat 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-16. Dalam Allah Trinitas, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, maka Allah itu mengadakan persekutuan, dan persekutuan itu selalu terjadi. Trinitas, ketritunggalan Allah itu selalu ada dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Maka di dalam setiap orang percaya, gereja harus mengadakan persekutuan. Persekutuan di dalam rumah tangga, persekutuan di dalam gereja, persekutuan sehari-hari di dalam kehidupan kita, khususnya dengan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam buku-buku saat teduh, buku-buku renungan, bahkan juga dalam persekutuan ibadah online ini. Ada persekutuan yang mesra dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan yang ketiga, kalau kita hidup di dalam persekutuan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus, persekutuan Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus atau Trinitas, pasti kita akan mengeluarkan buah-buah Roh Kudus. Buah-buah Roh Kudus seperti di dalam Galatia pasal 5 ayat 20 dan 22 dan 23. Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Saya bacakan Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah Roh Kudus ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum
yang menentang hal itu. Jadi jemaat Tuhan, marilah kita hidup, bukan sembarang hidup, tapi hidup dalam kehidupan yang dipersekutukan, hidup yang ada di dalam berkat Tuhan, yaitu hidup dalam penyertaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Biarlah dengan pimpinan Roh Kudus, kita terus berjuang dalam kehidupan ini untuk hidup dalam penyertaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam situasi yang mencekam, dalam kekhawatiran, dalam wabah COVID-19 ini, kita tetap hidup mengeluarkan buah-buah Roh Kudus. Selamat berjuang, Tuhan Yesus berkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Marilah kita mengingat pengakuan iman kita pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Mari kita bersama berdoa. Bapa di dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa untuk pemimpin negara Indonesia yang kami kasih. Kami berdoa Tuhan, berikanlah para pemimpin kami, baik pemimpin dunia, baik juga pemimpin pemerintah Indonesia ini, dengan hikmat-Mu, dengan akal budi-Mu, supaya di dalam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, termasuk juga dari ancaman dari wabah COVID-19 ini, mereka tetap tegar, mereka tetap sabar, mereka dapat Engkau pakai menjadi alat-alat-Mu, mendatangkan ketentraman, mendatangkan kesehatan, mendatangkan kesabaran bagi setiap rakyat yang sedang bergumul dengan penderitaan persoalan yang ada dalam wabah COVID-19. Khususnya di Indonesia ini Tuhan, Engkau juga terus memberikan kepada rakyat Indonesia yang terdampak dalam pemutusan hubungan kerja akibat wabah COVID-19. Ataupun rakyat Indonesia saat ini sudah kehilangan pekerjaan, masih ditimpa dengan wabah COVID, menjadi penderita virus corona. Sertailah Tuhan rakyat Indonesia ini dan rakyat dunia ini. Mereka berseru kepadamu, Engkau Allah yang penolong, Allah yang memberikan kepada setiap anak-anak-Mu penghiburan dan tidak akan meninggalkan setiap rakyat dunia ini dan rakyat Indonesia dalam keadaan yatim piatu, sebab Engkau adalah Allah penghibur, Allah penolong, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami untuk hidup sendirian, tetapi hidup dalam penyertaan. Kami berdoa juga Tuhan untuk kebutuhan kesehatan, alat-alat kedokteran tidak dalam kekurangan, melainkan kelimpahan. Berikanlah mereka semangat terus Tuhan, para dokter atau para medis yang ada di garda depan, mereka sedang berjuang untuk dapat bukan hanya bertahan,
tetapi mereka tetap dalam kesabaran menolong para dokter, para medis, bahkan juga para perawat, para pegawai rumah sakit, puskesmas, poliklinik, supaya bisa mereka menolong para korban COVID-19. Kami juga berdoa saat ini, ya Tuhan Yesus, Raja kehidupan kami, Raja Gereja dan juga Raja Gereja Kristen Indonesia Pasuruan ini. Berikanlah kepada kami pendeta, para penatua, para aktivis gereja, dan juga untuk setiap orang-orang yang menjadi guru, yang menjadi kepala sekolah, yang menjadi alat-alat Tuhan dalam pendidikan di Elkana. Engkau menyertai, Engkau memberikan hikmat supaya mereka semua dalam keadaan sehat, mereka semua ada dalam perlindungan-Mu, mereka semua ada dalam tangan Tuhan untuk dapat berbagi dan membagi. Kalaupun kami sudah membagi dalam aksi bakti sosial dari bulan yang lalu, itu pun juga karena tangan Tuhan memberikan kepada kami penyertaan, memberikan kepada kami kemampuan hidup untuk hidup berbagi dan membagi. Biarlah program Gereja Kristen Indonesia Pasuruan ini boleh juga dilanjutkan untuk menolong, memberikan perhatian, bukan hanya sekedar sembako, tetapi juga ada pemulihan jiwa, pemulihan kekuatan dan penghiburan dalam firman bahwa Tuhan Allah Tritunggal tidak pernah meninggalkan kami. Kami berdoa untuk para usiawan yang sudah terbatas jasmaninya, mungkin saat ini sakit ataupun juga ada di dalam masa kerentanan tubuh. Engkau pun juga akan membuat mereka untuk selalu bersukacita. Jadikanlah doa-doa mereka menjadi kekuatan dan penghiburan, supaya mereka tidak lelah, mereka tidak putus asa. Lawatlah Tuhan Allah Trinitas kepada para usiawan kami, para penatua, para pendeta, para aktivis, semuanya jemaat-jemaat-Mu saat ini. Supaya bersabar, supaya setiap kami boleh selalu dirawat Tuhan. Kami berdoa juga untuk jalannya pendidikan online di sekolah Kristen Elkana. Biarlah Tuhan berkati, biarlah anak-anak didik kami di sekolah Elkana ini, sekolah yang kami jadikan sebagai alat Tuhan di GKI Pasuruan, boleh selalu rajin, selalu giat untuk belajar meskipun online. Berikanlah hikmat akal budi supaya mereka memiliki masa depan yang baik. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, Raja kehidupan kami, berdoa untuk para pemimpin kami, biarlah Engkau menyertai mereka, khususnya baik Kabupaten Pasuruan maupun juga Kota Pasuruan, dalam perlindungan, dalam kesehatan, supaya mereka menjadi para pemimpin dari aras pusat sampai pelosok-pelosok daerah RT RW, menjadi jalan Tuhan untuk memberikan setiap rakyatnya keamanan, perlindungan, dan kehidupan yang selalu mendatangkan berkat Tuhan. Kami akhirnya Tuhan menyerahkan mereka jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin saat ini sedang sakit, mungkin sedang khawatir, kebingungan, mungkin sedang putus asa. Tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menyapa mereka, menyentuh mereka, menguatkan mereka satu persatu. Bahkan di dalam ibadah online ini, bagi jemaat yang sakit, yang sedang melihat siaran ini, yang sedang dalam putus asa, yang sedang ada dalam masalah keuangan, yang ada dalam masalah keterpurukan, dalam masalah rumah tangga, Engkau pun akan melawat mereka. Engkau pun akan memulihkan, menyembuhkan, bahkan Engkau pun akan memberikan sukacita, damai sejahtera. Kami percaya karena kami punya Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Yang pasti Allah Trinitas, Allah Tritunggal ini yang memberikan kami suatu pengalaman, suatu berkat jasmani yang selalu indah.
berkat rohani yang selalu istimewa dalam kehidupan kami sebagai gereja dan kehidupan kami sebagai orang percaya. Dan akhirnya kami berdoa atas doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami demikian. Makanan yang secukupnya, ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saat ini tiba waktunya kita untuk mengucap syukur dan memberikan persembahan kepada rumah Tuhan. Nats persembahan yang melandasi kita terambil dari firman Tuhan di dalam Mazmur 4 ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan Bapak Ibu dapat ditransfer ke rekening gereja atau diberikan kepada masing-masing koordinator sektor. Marilah kita mengiringi nats persembahan kita dengan menyanyikan lagu KJ dari 387B bait 1 dan 2. Padaku dan Kristus sudi menebus yang hina bagiku. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakinkan kuasanya, Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Salahnya jiwaku tentram. Tahu yang ku percaya dan aku yakinkan kuasanya, Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan ini. Allah yang sumber segala berkat, Allah yang maha kasih, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Puji syukur terima kasih ya Tuhan, atas segala waktu yang telah Kau berikan kepada kami saat ini. Kami dapat memberikan persembahan ini ya Tuhan. Dan ampuni kami ya Tuhan, jikalau persembahan yang kami berikan tidak sebanding dengan berkat-berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Dan biarlah kasih-Mu ya Bapa
dapat terus mengajarkan kami, untuk kami bisa memberikan dengan hati yang tulus, dengan hati yang penuh kasih, karena kami yakin dan percaya bahwa Engkau telah mengasihi kami terlebih dahulu. Bapa, biarlah Engkau sendiri ya Tuhan terus memberikan hikmat kebijaksanaan kepada para majelis, pendeta, dan aktivis yang akan mengelola persembahan ini ya Tuhan. Dan biarlah persembahan ini benar-benar untuk kemuliaan nama-Mu, perluas kerajaan-Mu, terutama di GKI Pasuruan ini ya Tuhan. Dan biarlah Engkau sendiri ya Bapa yang terus memberkati di dalam setiap kami, di dalam setiap pekerjaan kami ya Tuhan, keluarga kami. Dan biarlah Engkau sendiri terus memberikan kami kesehatan, kasih karunia, dan anugerah, serta sukacita dan damai sejahtera-Mu dapat terus kami rasakan di dalam kami untuk menyerahkan kehidupan ini hanya di dalam nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Biarlah dengan sukacita dan damai sejahtera kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menjadi berkat Tuhan untuk bertolong-tolongan dalam memberikan kasih Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.